Bayan. Bayan sa turunin na wala. Ano sudah kontak Pak Dosen? Aduh, sudah kontak nih. Ayo sila. Kamu sila tuh. Kamu kan sila juga. Terus nanti kita dapat video kamu biasa. Dan perhitungan tingkat kerusakan dari terumbu karang yang kemarin dilandas oleh kapal pengangkut semen. Kita harapkan bahwa dari sini kita akan dapat berapa luasan karang yang mulai rusak, kemudian jenis-jenis karang yang mengalami kerusakan, dan berapa persen tutupan karang yang tidak akan kita. Hari ini penelitian kita akan lakukan. Harus buang keluar kan berapa Pak? Iya. Keluar ini kan? Lampu. Arah sini. Sini. Kalau media yang tanam, lokasi media yang tanam itu. Kiri. Sudah baru ketemu. Ini sama trafik baru. Ke depan baru. Lampu sudah. Lampunya. Lepas ini. Dari kegiatan yang kami lihat memang ada dua pengambilan yang kami lakukan. Yang pertama itu kami mengambil kondisi karang yang tidak mengalami dampak akibat kerusakan atau kondisi awal, yaitu di sekitar 10 meter sampai 20 meter dari kondisi karang yang
rusak karena tertabrak kapal ini. Dari hasil pengamatan kami sementara, kami menyimpulkan bahwa untuk yang ke kondisi baik ini itu adalah kondisi karang di mana tutupannya sekitar antara 50% ya, 50 sampai 60% tutupan karangnya. Dan kondisi biasanya 50 sampai 60 itu adalah kondisi di dalam kategori pemerintah itu adalah baik. Kemudian setelah beberapa saat kami mengambil untuk kondisi yang rusak, memang untuk sementara kami baru mendapatkan untuk panjang, karena dua ada dampak di sini. Satu adalah dampak pergerakan awal kapal masuk dan menabrak karang. Di situ kami melihat bahwa data yang kami dapat untuk panjangnya itu ada sekitar 21 meter, dan dampak yang sangat besar sekali itu di jarak sekitar 14 meter, 14 sampai 15 meter. Kemudian untuk lebarnya memang kami masih belum dapat data fix ya. Untuk selanjutnya kami akan melakukan pengambilan data berikut untuk mengukur lebar. Kemudian data panjang dan lebar ini tuh nanti akan menjadi hitungan kami berapa luasan dari karang yang rusak akibat tertabrak oleh kapal ini ya. Kemudian ada bahagian yang juga mengalami dampak, itu mungkin karena waktu keluar berupaya untuk meninggalkan lokasi awal. Ternyata dampak di tempat lain itu juga ada ya sedikit kerusakan, namun kami belum dapat dengan pasti juga datanya, tapi dari beberapa teman yang melakukan pengambilan data sebelumnya itu diperkirakan panjangnya 15 meter. Jadi memang untuk kali ini kami belum bisa menyelesaikan semua perhitungan luasan dari kerusakan tersebut. Kita harap untuk pengambilan berikutnya kami akan dapatkan data dengan fix ya, berapa misalnya tingkat kerusakannya, kemudian berapa luasannya. Tingkat kerusakan ini adalah termasuk cover dari tutupan karang tersebut. Memang dari hasil pengamatan kami, karang yang rusak yang pertama yang langsung tertabrak ini memang hancur sama sekali, 100% hancur. Jadi memang sulit untuk kita mau mendapatkan untuk pemulihan berikutnya ini perlu waktu yang cukup lama ya. Harus ada intervensi dari manusia, misalnya melakukan rehabilitasi atau restorasi terhadap tempat yang rusak ini. Nah, itu yang mungkin saya bisa dapat sampaikan. Bapak, untuk jenis karangnya ini apa nih? Jenis karangnya, Pak? Iya, dari beberapa tadi nih sebenarnya di sini kalau dilihat dari tempat yang kami lakukan ini ada jenis yang paling dominan itu adalah jenis karang api. Ya, karang api ya termasuk dalam karang keras. Karang keras ini adalah karang yang biasanya menjadi dasar untuk ekosistem karang itu dia bertumbuh di situ. Nah, ini yang memang dampak pada karang itu yang kelihatan dominan jenis-jenis. Kemudian juga ada jenis-jenis lain, ada jenis karang cabang yang lain, ada jenis acropora, kemudian ada porites juga ada. Kemudian karang-karang yang lain memang perlu kami identifikasi lebih lanjut ya, itu jenis apa. Sebagian datanya kami untuk supaya fix ini kami harus lihat lagi untuk analisis jenisnya apa. Tapi memang dari semua yang ada itu adalah dalam kelompok karang keras ya. Jadi karang keras, bukan karang lunak. Dan karang yang ada di sini termasuk karang yang sehat atau ekosistem terumbu karang yang sehat, karena kalau lihat di situ ada memang serang beberapa penyakit ataupun tutupan alga, tapi itu tidak banyak. Ya, itu yang rencana kapan Pak untuk yang berikutnya? Kita mungkin satu minggu ke depan ini yang kita bisa selesaikan, sehingga data fixnya berapa itu akan kami lakukan ya. Memang
data tadi, terutama data di lokasi yang tidak mengalami dampak itu kami akan menghitung ya beberapa hari kita sudah bisa selesaikan.